tahu Yaudah, bahwa saya gambarnya berbeda-beda. Saya merem. Oke. Saya merem. Tara. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya metode untuk Betul sekali. metode untuk menawarkan sugesti gitu atau menawarkan Ya. pikiran kita kepada pihak yang lain. Betul. Saya katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa meramalkan dan melihat masa depan. Apakah yang dilakukan sama ahli-ahli tarot itu menyimpang dari tradisi asli cerita ini atau tidak? Kalau iya dan tidak, ya menyimpan. Setidaknya kita sekarang tahu ngebongkar rahasianya Pak Denny Darko, ngebongkar tapi ternyata yang dilakukan selama ini tuh cuman modus gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tapi kita tidak ada di rumah yang biasanya. Kita ada di rumah yang lebih banyak mainannya. Karena sekarang kita akan ngobrol dengan salah seorang figur yang entah bagaimana ceritanya. Jadi saya mau curhat dulu sedikit Baraya. Kalau Baraya lihat sebenarnya channel saya tuh dulu tuh flat gitu. Ya nggak flat-flat amat sih, tapi biasa-biasa aja. Sampai kemudian saya collab sama Pesulap Merah, sampai kemudian saya diundang oleh banyak sekali selebriti, orang-orang besar dan sebagainya. Dan ini dimulainya dari orang yang punya rumah ini gitu. Jadi katanya, makanya ini nanti kita jadikan bahan obrolan. Katanya beliau itu sangat ingin saya tampil lebih, sehingga beliau melakukan banyak hal, mengupayakan agar saya menjadi lebih dikenal. Nah, orang yang dimaksud itu adalah yang punya rumah ini, Pak Denny Darko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam. saya nggak tahu gimana caranya mengucapkan terima kasih, tapi bagaimanapun ya apa yang saya alami sekarang, termasuk dengan lonjakan penonton dan sebagainya, ini kan bermulanya dari Pak Denny. Dan Pak Denny ini justru juga yang mendorong saya untuk lompat pagar. Jadi saya biasanya, atau format apa yang saya sampaikan, saya narasikan itu biasanya adalah yang terkait dengan dorongan untuk menjadi rasional, dorongan untuk menjadi lebih logis dan sebagainya. Tetapi di sini Pak Denny justru menampilkan diri sebagai pembaca tarot, kemudian ramalan, selebriti, dan lain sebagainya. Jadi untuk banyak sekali orang mungkin ini dianggap sebagai nyebrang pagar. Tapi saya minta penjelasan satu hal yang lebih sederhana terkait dengan konten-konten Pak Denny. Sampai sejauh mana kartu tarot itu bisa dipercaya? Baik. Terima kasih kesempatannya Pak Guru untuk meralat itu semua. Karena tidak sepenuhnya yang Pak Guru sampaikan tadi benar. Yeah. Yang pertama adalah ini rumah adik sepupu saya. Oh salah ya? Bukan, saya juga numpang di sini. Oh, gitu. Yang kedua sebenarnya itu satu hal dan memang betul saya yang akhirnya mendorong Pak Guru untuk menjawab DM dari Pak Deddy Corbuzier. Iya, iya betul. Yang selama ini Pak Guru ternyata ada tapi Pak Guru nggak sadar ada. Iya. Dan sebenarnya sejak itu, kalau menurut saya sih semua lompatan itu terjadi bukan sejak saya, tapi sejak Anda ini tampil di Close the Door, Pak Guru. Iya, tapi kan sebelumnya di sini. Tapi itu emang satu setengah tahun Iya, sebelumnya. 1,5 tahun, iya. Tapi bukan Pak Guru menolak ya, nggak sadar kalau ada. Iya, nggak sadar. Saya mau minta Pak Guru untuk cek semuanya, karena saya yakin Pak Guru ini pasti dicari semua orang. Ternyata memang banyak yang nyari di situ, cuman sayanya nggak sadar. Aduh, saya mohon maaf ya, bukannya sombong. Saya yang akhirnya paling niat untuk nyari Pak Guru sampai ke BSM. Waduh, iya. Oke, terus kemudian tentang tadi tarot. Jadi perlu saya jelaskan bahwa saya menggunakan kartu tarot sebagai sebuah media untuk menyampaikan apa yang saya kira perlu untuk disampaikan kepada orang-orang yang memang belum mendapatkan informasi yang saya pikir mereka ini harus miliki. Apa itu Pak Guru? Yaitu kesadaran tentang bagaimana internet bubble filter. Itu membuat kita akhirnya menjadi satu itu terpolarisasi. Kedua, kehilangan nalar berpikir kritis. Dan ketiga itu ya membuat kita ini jadi tidak bisa mengembangkan diri kita menuju ke alternatif lain yang mungkin saja ada gitu. Nah, seperti kita tahu kan saat kita menginstal sebuah aplikasi, itu kita diminta untuk memilih apa yang kita paling sukai. Itu saja sebenarnya sudah menyalahi kodrat manusia bahwa sebenarnya kita kan harusnya mempelajari semua hal ya. Dan memasukkan kita ke dalam gelembung tadi. Betul. Tapi karena memang
arus informasi yang tidak bisa dibendung ini membuat kita harus menyaring ini semua, dan waktu 24 jam itu pasti nggak akan cukup kalau kita ingin mengkonsumsi semuanya, Pak Guru. Iya. Nah, tapi sayangnya saat kita sudah memilih, misalkan sukanya mainan, Transformers seperti ini, atau misalkan menyukai ramalan atau apa, akhirnya kehidupan kita hanya akan disuplai dengan hal-hal yang kita pilih saja. Iya, betul. Lalu akhirnya yang bukan kita sukai itu tidak diberikan. Akhirnya kita memiliki sebuah false belief bahwa yang benar adalah apa yang kita pikirkan saja, sedangkan yang lain itu salah, seperti itu. Nah, apa sambungnya dengan tarot ini adalah saya ingin mereka untuk membuka pola pikir yang lain, bahwa segala sesuatu itu mungkin, dan segala sesuatu itu sebenarnya kalau kita mau pelajari itu ada dan bisa, tidak hanya yang kita sukai saja. Mungkin ini masih agak jauh ya, tapi memang biar Pak Guru nanya lagi nih. Ya, tapi nggak jauh, ini justru malah kok sama dengan apa yang sering saya tuh di channel saya itu, ya walaupun saya juga sepenuhnya tidak seperti itu, tapi yang ingin saya sampaikan itu adalah ya kurang lebih sama seperti yang Pak Denny sampaikan. Nah, balik lagi yang pengen ditanya barusan itu, saya misalkan ambil ini ya, nggak nyetrum kan, nggak ada sianidanya. Ya harusnya dibalik Pak Guru, agar tidak memiliki kecenderungan mengambil warna yang kita sukai, gambar yang kita minati. Oh, gitu ya? Tapi nggak apa-apa, ini kan biar orang tahu bahwa Yaudah, gambarnya berbeda-beda. Saya merem. Okay. Saya merem. Tara. Ya. Nah, apa hubungannya kalau saya mendapatkan ini, kemudian saya akan lepas dari bubble filter? Ini apa? Ini gambar apa ini? Oke, bubble filter itu nanti makanya saya ceritakan ada perjalanannya. Tapi saya jelaskan tentang bagaimana kartu tarot ini dibaca. Yang pertama, banyak orang yang menganalogikan atau bukan menganalogikan, seperti memberikan sebuah kesamaan hal ini dengan sesuatu yang bersifat supranatural, segala sesuatu yang sifatnya gaib dan sebagainya, dan kita tidak bisa melarang orang-orang itu melakukan hal itu. Tapi kartu tarot sendiri saat pertama diciptakan ini adalah sebuah permainan saja, Pak Guru. Permainan. Waktu itu adalah yang memang membuat terkenal bangsawan-bangsawan minum teh di sore hari, terus kemudian mereka itu bermain kartu sambil menebak. Awalnya bukan kartu tarot, semacam kartu remi. Oh iya. Begitu. Di belakangnya nggak usah diartikan karena itu cuma hiasan. Enggak, ini di belakangnya ada tulisan 2017 US Games. Nah, ini Games. Oh, itu ini pembuat kartunya. Iya. Pembuat kartunya, perusahaan pembuat selingan kartu. Aja. Karena memang ini perlu diberikan agar mereka tahu bahwa ini semua adalah permainan, bukan sesuatu yang sifatnya mistikal begitu. Nah, kartu ini 78 Pak Guru, terbagi menjadi mayor arkana dan minor arkana. Saya akan jelaskan nanti. Tapi cara membacanya itu adalah membaca cerita yang ada di setiap kartu. Ini punya Jadi cerita. Anda pegang dan saya pegang, ini ceritanya berbeda. Cerita sepanjang apa ceritanya? Ya, ini cerita tentang seorang pangeran atau seseorang yang memimpin perang, pulang dari peperangan, membawa kemenangan, terus kemudian dia disorak-sorai dan dielukan oleh para pendukungnya. Ceritanya itu dulu. Iya, betul. Betul. Nah, saat seseorang mendapatkan cerita ini, tugas seorang pembaca kartu tarot adalah menganalogikan atau memberikan sebuah jembatan antara cerita ini dengan apa yang ditanyakan. Jadi yang memberikan jembatan itu sepenuhnya independen pikiran sendiri? Pikiran saya. Iya, pikiran. Betul, pikiran saya. Nah, apakah itu betul atau salah? Itu tidak jadi soal. Karena sebenarnya nanti akan saya ceritakan juga bagaimana kartu tarot ini bekerja adalah sama seperti hipnosis, Pak Guru. Iya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Perlahan-lahan ya, saya jelaskan ya. Nggak apa-apa dipegang saja. Kalau kita bicara tentang hipnosis, Pak Guru, saya menanyakan ke Pak Guru sekarang, Pak Guru merasakan sebuah sensasi tertentu di tubuh Pak Guru atau tidak? Iya. Apa? Saya megang ini dan ya entah bagaimana saya megang ini dan ada terasa yang aneh-aneh gitu. Oke, itu tapi sugesti. Sugesti. Nah, tapi Pak Guru merasakan sesuatu yang berbeda nggak? Misalkan merasa sesuatu menekan atau menempel ke tubuh Pak Guru? Nggak ada. Nggak ada. Tapi saat saya bilang, Pak Guru, Pak Guru bisa rasakan perbedaan antara saat mengenakan kacamata atau tidak di hidung Pak Guru, bisa terasa? Bisa. Di telinga bisa? Bisa. Dan sekarang bisa kerasa kan? Iya. Betul. Bisa rasakan pinggiran pecinya kena di kepala Pak Guru? Iya, kerasa. Ya. Bisa rasakan bahwa kaos Pak Guru itu terasa di leher, dan kerah bajunya itu terasa di leher bagian belakang? Iya, gini kerasa. Iya. Bisa rasain dinginnya ini, lantai rumah ini. Nah, tadi Pak Guru tidak menghiraukan itu, sama sekali ignoring.
Oke. Dan kalau saya pinpoint satu-satu, sebenarnya ada ratusan rasa yang bisa Pak Guru saat ini rasakan, itu cuman dari sesuatu yang sifatnya sensorik. Iya. Visual, Pak Guru ini dihujani dengan mungkin ratusan bahkan ribuan informasi. Seperti ada tirai yang berwarna krem, Iya. ya kan? Terus warna kartu itu yang bermacam-macam. Iya. Nah, ini semua masuk ke mata Pak Guru, ke kulit Pak Guru, masuk ke otak. Bagaimana Pak Guru bisa fokus kepada satu rasa saja, jika ternyata ada banyak sekali hal yang Pak Guru dapatkan. Sama seperti permasalahan dalam hidup. Kita akhirnya tidak bisa fokus kepada jalan keluar, karena kita di saat bersamaan harus mikirin tentang istri kita, anak kita, orang yang bekerja sama kita. Dan itu kita pikirkan saat bersamaan, makanya timbullah stres. Saat seseorang bertemu dengan seorang pembaca tarot, kita akan bisa untuk memindai itu, memfokuskan kepada permasalahan mereka, dan mencarikan jalan keluar yang paling sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ini sebenarnya dua-duanya hanya mencoba menafsirkan untuk menghubungkan dengan realitas. Kalau boleh saya hubungkan, dan semoga ini tidak mendapatkan hate comment atau ada sebuah cancel hal berhubungan dengan cancel ke channel Pak Guru adalah saat seseorang dalam kondisi galau. Untuk orang-orang yang setahu saya yang beragama Samawi, artinya Nasrani, Yahudi, dan Islam. Itu diminta untuk berdoa. Setelah beribadah, memegang kitab suci, dan membuka halaman berapapun. Membaca surahnya, dan kemudian mencari kesesuaian dengan... Sebenarnya sama Pak Guru. Sama. Tapi ini bisa dinikmati oleh semua orang dan tidak membawa agama di dalam. Ini semacam Barnum Effect. Betul, Barnum Effect. Barnum Effect yang kemudian di dalam tanda kutip dieksploitasi oleh para pembaca ini untuk bisa memberikan solusi. Sebenarnya solusinya sudah ada, sudah bisa dibayangkan, tapi gara-gara orang yang stres, tertekan, terlalu banyak pikiran itu, dia nggak fokus untuk dapat solusinya. Betul, karena dia mempersepsikan banyak sekali hal di dalam dirinya saat itu. Jadi kalau seandainya saya mendapatkan kartu ini, kemudian saya meramalkan atau tafsirkan bahwa pahlawan ini adalah saya sendiri karena saya berhasil menang untuk mendapatkan banyak perhatian dari orang misalkan. Itu bisa. Jadi ketika saya mendapatkan ini, saya bisa tafsirkan dengan cara seperti itu. Asalkan Pak Guru harus menafsirkan sesuai dengan elemen yang ada di situ. Dengan elemen Pak Guru membayangkan bahwa ada seorang wanita yang menyukai saya dan dia mengikuti saya selama ini. Kan nggak ada wanita di situ Pak Guru. Nah itu nggak boleh. Jadi maksudnya harus tetap pakem dengan cerita yang ada. Jadi ini sebenarnya hanya metode untuk betul sekali. Metode untuk menawarkan sugesti gitu, atau menawarkan pikiran kita kepada pihak yang lain. Betul. Jadi saya katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa meramalkan dan melihat masa depan. Karena masa depannya belum terjadi. Bagaimana kita bisa melihat Pak Guru sesuatu yang belum terjadi? Tapi kenapa harus menggunakan metode ini? Kan ini metode yang oleh masyarakat dianggap. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang terbelah, masyarakat yang menempatkan satu premis tertentu itu pada satu identitas besar. Jadi kalau misalkan ini berarti gabungannya adalah mistisme, tarot itu hal-hal yang spiritual dan sebagainya. Ketika tadi disebut ini bukan spiritual, ini adalah rekayasa otak, pikiran untuk mendorong orang untuk melakukan sesuatu, untuk berpikir sesuatu. Ini kan berarti lompat pagar yang tadi itu. Ini pertanyaan cerdas dan saya akan jawab. Pada tahun 2009 Pak Guru, saya ada di sebuah kompetisi di RCTI, namanya The Master. Saya nonton. Di antara ratusan kontestan waktu di season 2 itu, saya akhirnya masuk bersama dengan 6 orang, memasuki, kita bilang itu babak penyisian final. Dan dari 6 ini, itu yang terbaik di antara ratusan tadi, itu dieliminasi satu hingga akhirnya di final Pak Guru. Saya, Denny Darko, berhadapan dengan Limbat. Saat itu Pak Guru, saya tetap merasa bahwa saya memiliki kans untuk menang. Tapi sampai akhirnya saya sekarang mengerti bahwa apapun yang terjadi, saya pasti akan kalah. Karena Limbat itu memberikan sesuatu yang selama ini diinginkan oleh masyarakat dan penonton. Apa itu? Penasaran. Orang ini ngomong apa enggak? Segala sesuatu jika sudah diberitahukan Pak Guru, misalkan nih, seseorang sakti bisa melakukan karena ini. Pencariannya berhenti di situ, Pak Guru. Sedangkan penasaran itu menimbulkan traffic. Penasaran, tetangganya N kan M, Pak Guru. Equal dengan pemasaran, Pak Guru. Dan akhirnya, Limbat memenangi itu
Karena hingga detik ini Pak Guru, 11 tahun setelahnya, Iya. orang masih bertanya-tanya, dia ini bisa ngomong atau enggak? Iya. Tapi saat nanti dia keluar dan dia come out ya, dia mengaku bisa ngomong, pasti saya yakin popularitasnya akan jauh turun. Sebentar, ini saya kasih pertanyaan yang hanya penegasan saja. Limbat itu sakti beneran nggak sih? Atau secara harfiah tubuhnya memang lebih kuat, lebih terlatih, sehingga lebih kuat makan paku dan sebagainya? Itu beneran? Atau gimmick? Itu ada 2 pertanyaan. Iya. Oke. Yang pertama, sakti beneran atau tidak, yang perlu saya tanyakan adalah konteksnya sakti ini apa? Iya, sakti yang tadi itu yang, kan limbat itu mempertontonkan kekuatan fisiknya. Iya. Dia makan paku, dia dilindas sama stum, Betul. dan lain sebagainya. Betul. Itu benar nggak? Oh, kalau saya dilindas sama stumnya, betul. Iya. Tapi apakah dia menggunakan trik atau tidak? Saya sebagai pesulap yang beraliran berbeda, saya tidak tahu kalau ternyata dia menggunakan trik atau tidak. Tapi kalau ditanya kepada saya pribadi, di luar limbat atau tidak, saya tidak percaya ada di dunia ini orang sakti, Pak Guru. Yang akan dibacok, terus kemudian dia Nggak berdarah. Iya, saya ada di barisan pesulap merah yang nggak percayanya bukan terus kemudian saya bilang, oh itu bohong atau apa. Kalau memang ada, saya boleh coba. Oke. Itu aja. Jadi, saya merasa bahwa ini adalah satu hal yang saya tidak bilang bahwa limbat ini apa ya, karena dia pun memiliki metode tertentu untuk menunjukkan, tapi yang saya lihat saat itu, ya pisaunya benar pisau sungguhan. Pisaunya sungguhan. Sungguhan. Tapi saat saya menggunakan pisau saya, ya tentu saja hal itu belum pernah saya lakukan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa itu mungkin saja pakai trik, tapi pada ini nggak tahu triknya macam apa. Betul. Karena limbat juga mengakui dirinya ini pesulap. Oh iya. Iya. Oke. Itu. Oke. Iya. Oke. Mengerti ya maksudnya? Iya, mengerti. Cuman kenapa dia selalu jahat ya? Kenapa nggak jadi lim good gitu? Oh, limbet ya. Pak Denny, ini ngobrol. Tadi belum selesai Pak Guru. Oh, belum selesai. Yang saya ceritakan tadi bahwa tadi Pak Guru belum selesai bahwa sebenarnya tadi kan saya bilang tidak ada seorang pun yang bisa membaca masa depan. Tapi saya katakan cara terbaik untuk membaca masa depan Pak Guru adalah dengan menciptakan masa depan itu tadi. Iya. Tapi kan kemampuan kita untuk menciptakan masa depan juga benar-benar random. Kita berhadapan dengan terlalu banyak variabel kan sebenarnya. Tapi dengan sugesti ini Pak Guru, kita bisa fokuskan. Sehingga kita hanya fokus kepada apa yang Anda tadi inginkan. Mungkin nggak didemonstrasikan bahwa kita bisa merekayasa dalam tanda kutip ya, merekayasa masa depan dengan sugesti yang kita berikan. Ada cara demonstrasinya, mendemonstrasikan itu gimana? Iya, cuman saya akan sulit ke Pak Guru karena Pak Guru kan sudah berpikir kritis. Oh iya. Kan dia. Tapi kalau mau disaksikan sama seperti saat saya membacakan tentang ramalan, bahwa sebenarnya di channel saya kan membacanya tentang artis kan. Iya. Padahal saya sendiri itu tidak secara khusus membacakan tentang mereka. Tapi saya mengambil kisah hidup mereka untuk saya bacakan dan mencontohkan ke kehidupan orang-orang yang menonton agar mereka ini mendapatkan hal yang positif sama seperti yang dialami dan menghindari hal negatif yang mereka tadi alami. Karena apa yang dialami oleh para artis sebenarnya juga pada beberapa bagian dialami sama orang lain. Betul. Sehingga dengan itu yang diambil dan dijadikan pelajaran buat orang lain itu. Betul sekali. Jadi pasar dalam tanda kutip ya, pasar pada ini adalah orang-orang yang sebenarnya mengalami satu hal tapi dia tidak sadar akan hal itu sehingga harus ditekankan bahwa kamu juga merasakan hal ini. Betul. Gitu. Sama kayak tadi, Pak Guru mengenakan kacamata, Iya. terus Pak Guru misalnya mengeluh pusing. Iya. Saya kan nggak bisa langsung ngomong, tapi saya kan bilang, Pak Guru, tahukah Pak Guru kalau kacamata Pak Guru itu tidak disadari, tapi menekan bagian sebelah kiri dan kanan. Iya. Dan di situ membuat aliran darahnya tentu saja tidak akan mengalir selancar kalau Pak Guru tidak mengenakan kacamata itu tadi. Iya. Nah, kemungkinan cuma 2, Pak Guru membeli kacamata yang lebih besar, Iya. atau Pak Guru tetap seperti ini, tapi ya tetap merasakan sensasi yang harus ditahan sampai kapanpun ini nanti. Saya sebenarnya punya trik juga di kacamata ini tuh. Bagaimana Guru? Bisa dicolokin. Tapi itu tadi maksud yang dimaksud dengan sugestinya itu begitu Pak Guru. Iya. Tapi emang karena memang sudah punya image di awal ya, sudah punya image di awal soal sulap dan sebagainya. Jadi cara dalam tanda kutip memberikan kesadaran kepada masyarakat adalah dengan masuk ke dunia tarot seperti ini. Betul. Kalau misalkan saya misalkan ambil satu lagi ya, saya boleh. penasaran. Silakan. Saya nggak boleh lihat. Oke. Nah ini nih. Okay. Saya dapat The Wheel of Fortune. apa ini? Wheel of Fortune. Roda keberuntungan. Betul.
Nah, itu menunjukkan kalau orang yang mendapatkan kartu itu, saya akan bacakan bahwa apapun yang kalian alami saat ini adalah sebuah hal yang pasti akan berputar. Jadi jika kalian sekarang merasakan keberuntungan, tahulah kalian bahwa keberuntungan kalian itu bisa hilang saat ini juga. Jika kalian tidak tahu cara menciptakan keberuntungan itu, tidak tahu resepnya, dan kalian melakukan hal yang sebaliknya dari keberuntungan itu tadi. Tahukah kalian bahwa ada seseorang, ini gelandangan, memenangkan loto, kemudian berhadiah. Ya, Pak Guru sering cerita ya itu. Dan terus kemudian dia akhirnya hidup berfoya-foya, sampai akhirnya tidak butuh waktu lama, dia akan kembali lagi miskin seperti dia kala. Nah, ini artinya apa? Ketahui bahwa semua ini akan jadi roda keberuntungan, hingga kita menyadari resep cara agar kita bisa mengulang hal yang sama terjadi lagi. Dan saya sekarang menyadari bagaimana cara membuat dalam tanda kutip cara membaca tarot ini. Berarti ini masing-masing punya cerita, dan cerita itu sebenarnya adalah cerita yang sangat-sangat umum. Cerita misalkan di sini, tadi ketika saya ambil ini, Pak Denny langsung bilang ini adalah roda keberuntungan, dan roda keberuntungan yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang biasa di masyarakat, bahwa roda berputar itu orang Sunda, orang Jawa, orang Bali semuanya tahu tentang roda berputar itu. Dan di dunia juga tahu hal yang seperti ini. Jadi tinggal disampaikan, kemudian dicocokkan dengan orang yang mengalami kejadian tertentu, fenomena tertentu, nasib tertentu. Pak Guru baru saja memverifikasi bahwa kartu tarot ini memang didesain dengan memasukkan banyak sekali mitos. Nah, ini budaya kehidupan kita. Saya mau menanya, ini diramal apa? Saya minatnya ke sana tadi. Iya, terusin. Jadi ini emang dari banyak sekali mitos. Saya nemuin tadi ini latarnya zaman Eropa, abad zaman Bizantium. Ini ada Mesir kunonya. Ada Sphinxnya ya. Ada Sphinxnya. Beda zaman, beda geografis. Iya. Jadi memang macam-macam Pak Guru. Bahkan ada juga yang misalkan ini kan zaman-zaman Bizantium dan Kristiani juga kan. Kita lihat itu. Terus nanti ada lagi. Oh ya, ini pendeta yang masih kepala ininya. Dan ini pun kan lambang pentakel sebenarnya kan pentagram dia. Oh iya. Iya. Pentagram itu bukan pemanggil setan ya Pak Guru. Tapi iya. Bala. Iya betul. Iya. Dan tapi di sini nggak ada yang dari Indonesia ya? Nah, saya kebetulan waktu itu sempat ingin membuat yang versinya Nusantara, tapi kebetulan teman saya Sweta Kartika itu dengan Pak Hisyam, seorang pembaca tarot senior juga, dia sempat membuat. Nah, saya ingin mengikuti jejaknya membuat yang versi saya, Pak Guru. Nah, saya juga tertarik dengan ini. Ini jumlahnya harus berapa? 70? 78. 78. Iya. Kenapa harus 78? Nah, itu ceritanya panjang, tapi yang pasti kita harus tahu bahwa ada ini tadi Pak Guru. Ini namanya itu minor arkana. Iya. Nah, kalau mayor arkana itu yang ada tulisan misalkan ini Pak Guru. Ada di sini? Itu hangman. Oh. Hangman. Oh. Jadi gini Pak Guru, ada 4 lambang di dalam kartu tarot. Yaitu swords atau pedang. Iya. Terus kemudian wands atau tongkat kayu. Terus kemudian cups, terus kemudian lagi pentacles atau uang logam atau medalion. Oke. Betul. Setiap lambang itu mengartikan, wands itu mengartikan harapan yang bertumbuh. Jadi di kartu tarot itu difikirkan bahwa tongkat kayu itu kalau ditanam dia akan bisa jadi pohon besar, melindungi, memberikan sebuah kegunaan bagi orang-orang sekitarnya. Dan ini artinya kita harus mencari sesuatu yang sifatnya visi dan misi kita. Nah, kalau pedang itu adalah upaya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan angka, segala sesuatu yang berhubungan dengan otak kiri, logika. Oke. Nah, kalau cups karena tempatnya air itu adalah emosi, perasaan kita. Oke. Nah, kalau pentacles itu kesehatan badania, keuangan, kesejahteraan dan sebagainya. Nanya sedikit lagi lah. Silakan. Karena saya juga dikejar-kejar sama istri saya. Duluan mana ini sama Remi? Nah, awalnya ini terinspirasi dari Remi. Oh. Awalnya Remi dulu. Oh, Karena Remi ini sebenarnya adalah pengejawantahan dari Remi, tapi diberikan sebuah cerita. Jadi Pak Guru, kalau kita misalkan ambil itu The Ten of Pentacles, ini sesungguhnya ini kartu 10 diamond. Oh gitu ya? Diamond. Oh berarti ini Joker gitu? Bukan. Nah kalau yang Mayor Arcana itu adalah apa yang menjadi sebuah kalau kita bilang itu penggambaran tentang kondisi
emosi seseorang. Nah, jadi kayak The Hangman, The Tower itu saat semuanya ini pengejawantan dari Murphy Law. Segala sesuatu berantakan, tidak bisa dikendalikan, dan kita kemudian akan kehilangan semua hal yang kita harapkan untuk order, nggak bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita bilang kartu paling apesnya di kartu tarot tuh ini, The Tower ini. Saya nggak dapat untuk tadi itu. Pas saya ambil duluan Pak Guru. Nah, kalau The Hangman itu meminta kita untuk itu bacanya kebalik Pak Guru. Jadi harusnya sesuai tulisan. Ya. The Hangman mohon ditunjukkan Pak Guru. Oh, ini digantung ya? Ya, seseorang yang tergantung. Dia terikat. Dia tidak bisa apa-apa selain adjusting their point of view, merubah pola pikirnya. Karena dia tidak punya kesempatan untuk bergerak, meloloskan diri, sehingga apapun yang harus dilakukan sekarang itu adalah rubah pola pikirmu. Semoga kamu akan menemukan jalan yang selama ini tidak kita lihat, dan itu mungkin saja akan jadi jalan keluar. Oh gitu. Iya, ini semua gagasan-gagasan yang ada di sini tuh, gagasan nasihat-nasihat yang pada umumnya kita dapetin kan sebenarnya ya. Betul. Saya sempat terpikir, tapi saya nggak berani melakukannya Pak Guru. Nanti masuknya dikira penistaan agama. Apa itu? Sebenarnya kalau seandainya kitab suci itu bisa di breakdown, dalam setiap ayat itu sebenarnya ada message apa. Iya. Orang akan lebih mudah untuk diperkenalkan sebelum mereka akan lihat kitab suci terus tebel itu kan. Iya kan, mereka pasti akan merasa malas. Tapi kalau seandainya ini diperkenalkan sebagai sebuah bentuk yang agar mereka ini mengetahui. Tapi kembali ya, ini kan sesuatu yang kalau yang berhubungan dengan apalagi Muslim ya, itu tidak boleh ada penerjemahan yang berbeda. Cuman kalau untuk agama yang lain, apakah mungkin itu bisa dilakukan untuk mengenalkan apapun yang akan diberikan? Artinya ini tidak hanya untuk kitab suci, tapi ini pun bisa digunakan untuk misalkan kita mau mengajarkan tentang culture sebuah perusahaan. Iya. Itu bisa dilakukan Pak Guru. Tapi sebenarnya barusan harus diklarifikasi dikit. Iya. Sebenarnya bisa, karena Wali Songo melakukan itu. Zaman Wali Songo saya pikir belum ada sosial media ya Pak Guru. Kalau Wali Songo ada, saya pikir saya takutnya kalau kita lakukan kita kena cancel culture nanti. Iya, sosial media juga nggak apa-apa asal jangan ada bagian kelompok yang suka ini. Tapi iya Wali Songo itu bikin masjid, bikin apa itu ada pesan-pesan rahasianya selalu ada pesan rahasianya. Iya, mereka bikin itu yang. Tapi ya sudahlah, ini bahasannya mungkin akan menjadi sangat panjang. Nanti ada episode yang berikutnya. Semoga nanti akan ada episode berikutnya, karena barusan juga nanggung banget ya ininya pembahasannya. Tapi setidaknya pada satu bagian kita sudah menemukan bahwa ternyata tarot itu dasar pijakannya atau landasan tujuan di mana ia dibangun itu sama sekali tidak terkait dengan mistisme, tidak terkait dengan hal-hal supranatural. Tapi itu adalah bagaimana cara orang-orang tertentu untuk memberikan nasihat yang layak buat masyarakat. Awalnya begitu, Pak Guru. Awalnya begitu. Ya, awalnya begitu. Sampai akhirnya orang-orang ini memiliki pengertian mereka sendiri seperti itu. Ya, karena ini juga mendorong orang untuk memberikan tafsiran masing-masing kan? Iya, karena kan makanya ini jadi dikultuskan atau dianggap memiliki satu energi tertentu. Tapi ini sebenarnya adalah cara yang lain untuk mereka itu melakukan. Nah, mungkin ini akan kita bahas di episode berikutnya. Nanti kalau belum berkenan, sebenarnya yang saya lakukan ini adalah teknik yang dinamakan dengan cold reading, Pak Guru. Nah, cold reading. Ya, kalau saya bongkar itu, artinya orang nanti akan tahu, oh caranya begini. Oh iya. Tapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang juga saya ingin ajarkan, karena saya yakin sebenarnya tarot ini seharusnya bisa dipelajari oleh semua orang. Dan ini bisa menjadi sebuah cara konsultatif yang sifatnya itu meditatif sendiri, Pak Guru. Kita buka untuk diri kita sendiri, mempertanyakan betul atau tidak. Jangan-jangan misalkan nih, keluarnya kartu tentang finansial. Oh iya ya, saya harus lebih memperhatikan finansial, tidak memperhatikan hal-hal yang kita sukai dulu, dan fokus untuk ke sesuatu yang bertumbuh nantinya. Karena ini medalinya ini nempel di pohon, Pak Guru. Jadi artinya kan sebuah keuangan yang bertumbuh ke atas. Oh, pertanyaan terakhir banget ini, hubungan dengan ini. Saya tadi di Shopee, saya sebut merek ya, saya di Shopee itu nemu banyak sekali konsultasi tarot. Sekali konsultasi, dapat kartu, dapat apa, kertas apa, itu ada yang 6.000, ada yang 26.000, dan dia bisa jual dalam tanda kutip itu sampai ratusan. Jadi dia keuntungan dari konsultasi tarot itu gede banget. Itu banyak YouTuber yang kalah hanya dengan konsultasi tarot sekali itu. Sampai batasan tertentu itu, apakah yang dilakukan sama ahli-ahli tarot itu menyimpang dari tradisi asli cerita ini,
atau tidak? Kalau iya dan tidak, ya menyimpan. Menyimpang. Karena pada dasarnya itu memang perlu sebuah, kalau kita bilang itu kondisi yang memang khusus saat seseorang itu bertanya kepada kita, Pak Guru. Tetapi kembali lagi, apa tujuan kita melakukan itu? Saat misalkan saya ingin menolong lebih banyak orang, artinya saya harus satu, membuat ini semurah mungkin. Dua, accessible, mudah untuk diakses. Iya. Ketiga, bahasa yang sederhana mungkin. Dan keempat, sebenarnya apakah memang tarotnya ini yang utama? Kalau buat saya tidak. Tapi pengalaman saya saat saya dicurhati oleh ribuan wanita dan saya bisa membagikan apa yang mereka alami ke wanita yang lainnya itu tadi. Itu yang utamanya. Iya, itu utamanya. Karena tarot ini terus kemudian tidak jadi penting. Karena terkadang pun saat saya ketemu dengan seseorang, saat mereka itu sudah sangat-sangat ingin untuk bercerita permasalahannya, saya belum sempat buka kartu, dia cerocos cerita sepanjang 2 jam sesi itu, Pak Guru. Dan setelahnya, dia merasa dia lebih plong dan sebagainya. Ya terus kemudian, apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak tercapai. Iya. Dan ya ijab kabulnya sudah terlaksana. Dan ya tarot ini jadi tidak penting lagi. Jadi kembali lagi sebenarnya ini adalah sebuah metode. Kalau ternyata orang lebih nyaman untuk pergi ke psikolog, psikiater, atau mungkin dia merasa ya dengan dia membaca kitab suci atau apa, ini sebenarnya adalah sesuatu yang lebih saya sarankan. Tapi terkadang mereka itu ingin sesuatu yang sifatnya, saya pengen nanya deh sesuatu yang ya mungkin ini ringan, sifatnya pop, saya bisa nanya, dan mereka kan nggak punya mereka nggak bisa nanya ke keluarga adalah karena kalau di kebudayaan Asia itu kan nanti malah jadi jadi gunjingan. Iya, bicarakan sama orang. Tapi kalau dengan dia curhat ke pembaca tarot, ya itu akan berhenti cuma sampai di situ. Kira-kira itu menjawab dari apa yang ada di shop itu tadi, Pak Guru. Iya, siap. Setidaknya kita sekarang tahu ngebongkar rahasianya Pak Denny Darko. Ngebongkar bukan dalam artian bagaimana, tapi ternyata yang dilakukan selama ini tuh cuman modus itu. Cuman berusaha menjebak orang, dalam tanda kutip ya, berusaha untuk menjebak orang masuk pada satu dimensi di mana dia percaya, dan dengan cara itu, apa ketika saya menyimpulkan ini nanti penonton Pak Denny Darko akan jadi kecewa nggak ya? Denny Sumargo juga pernah seperti itu, tapi kembali lagi, saya ingin membuktikan bahwa apapun yang saya lakukan ini tetap di jalur saya. Walaupun Pak Guru menyimpulkan, ya itu kan satu opini dari Pak Guru. Dan saya akan tetap melakukan sesuatu yang orang ini nanti akan datang dan melakukan sendiri. Jadi nggak terus setelah Pak Guru lakukan ini, orang jadi tidak datang. Karena mereka pun kadang-kadang mereka datang. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu memang, pertanyaannya kayak gini Pak Guru. Mereka datang itu pertama, Mas, saya ini masih sholat loh ya. Saya masih percaya sama Allah. Jadi saya tanya ini cuman iseng aja. Udah seperti itu Pak Guru. Iya. Dan saya langsung katakan bahwa kartu ini nggak ada artinya. Kartu ini tidak memiliki hal yang terus kemudian akan membawa kita menuju ke satu tempat yang akan ya menjadi mistisme atau sesuatu yang itu tadi. Yang akan matters atau penting adalah pembicaraan kita. Dan ini kalau saya bilang ya, kalau tadi Pak Guru dalam tanda kutip menjebak, artinya akan mengajak mereka agar mereka ini mau Pak Guru untuk ngobrol. Karena mereka ini kayak misalkan berpikir, aduh kok psikolog rasanya saya kok nggak mau mengakui karena gangguan jiwa. Tapi mereka juga pengen bertanya. Dengan seperti ini, kesempatan itu kemudian jadi ada. Ya, pada akhirnya kesimpulan yang saya bangun itu juga menjadi relatif, tapi justru saya ingin menyampaikan kesimpulan yang relatif ini kepada lebih banyak orang agar bubble internet tadi itu setidaknya pada bagian ini bisa pecah. Betul. Jadi orang-orang yang rasional, orang-orang yang logis, orang-orang yang skeptis dan kritis bisa menerima pahaman tarot ini dengan cara seperti apa yang saya simpulkan, apa yang saya deskripsikan. Benar atau salahnya itu terserah, tapi setiap orang berhak untuk mendeskripsikan tarot ini dengan caranya sendiri, walaupun dengan pakem-pakem yang sudah ada di sini. Saya akhiri segini aja ya, Pak Denny. Tapi nanti kita akan ketemu lagi kayaknya ya. Kita akan ngobrol lagi karena kita masih punya cangkir dan ada beberapa jimat-jimat yang harus kita jelaskan. Tapi yang pasti belakangan. Saya garis bawahi Pak Guru. Termasuk saya kan belum menjembatani tadi antara apa yang saya lakukan dengan internet bubble filter sendiri. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah misalkan nih, saya percaya bahwa namanya jodoh Pak Guru. Itu bukan artinya kita hanya ke satu orang. Terus apapun yang terjadi itu kita akan mengarah ke orang itu. Kalau saya percaya begitu. Dan dengan kartu ini saya sampaikan,
kamu bisa berjodoh dengan siapa saja asalkan kamu memiliki kenyamanan, panjatkan doa, dan itu semua akan bisa. Karena kan bisa saja Pak Guru, misalkan Pak Guru terus menikah dengan Kaukasian bule, bisa saja gitu. Istri saya jangan dengar. Tapi saya katakan ini, dan ini merubah mindset yang selama ini mereka mengerti bahwa saya sepertinya jodoh sama suami saya, sehingga saat saya nanti bercerai, saya tidak akan bisa bertemu dengan pria lain. Padahal suaminya KDRT, tidak menafkahi, berselingkuh, dan hal yang lainnya Pak Guru. Iya. Nah ini sesuatu yang ingin saya breakdown Pak Guru, agar mereka ini keluar dari mindsetnya itu tadi. Ya. Saya harap penonton video ini nontonnya sampai pada bagian yang ini. Ini justru bagian-bagian yang penting malah disimpan di akhir. Tapi itulah, cukup sekian. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya dan Pak Denny Darko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.